Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk adik-adikku semua, para pembelajar fisika, sahabat Sagupindo yang hebat luar biasa. Semoga tetap sehat dan semangat untuk meraih sukses di pagi ini. Kali ini kita akan membahas tentang fluida statis. Tahukah adik-adik mengapa kapal laut tidak tenggelam meskipun membawa muatan yang banyak dan banyak orang? Hal ini karena adanya hukum Archimedes. Apakah adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan hukum Archimedes? Hukum Archimedes menyebutkan bahwa menurut hukum Archimedes, jika sebuah benda dicelupkan di dalam fluida baik sebagian maupun seluruhnya, benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Kenapa batu tenggelam di dalam air sedangkan bola plastik tidak tenggelam di dalam air? Pasti kalian akan menjawab bahwa batu itu berat. Coba kalian pikir lagi, kapal laut yang lebih berat dari batu kok bisa mengapung ya? Kalau memang jawabannya batu itu berat, mestinya kapal laut juga tenggelam dong. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa jawaban karena berat itu salah. Lalu jawaban yang benar apa? Karena massa jenis batu lebih besar daripada massa jenis air. Apa massa jenis itu? Massa jenis adalah kerapatan massa atau density. Massa jenis adalah massa dibagi dengan volume. Lalu apa hubungannya massa jenis dengan hukum Archimedes? Karena hukum Archimedes ini ditemukan oleh Archimedes, dia adalah seorang ilmuwan Yunani kuno yang pernah diminta untuk mendeteksi mahkota raja. Air adalah salah satu contoh dari fluida. Karena air itu memiliki berat, itulah maksudnya berat fluida yang dipindahkan. Jika kita tuliskan hukum Archimedes ke dalam persamaan, bahwa gaya angkat atau gaya apung sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Gaya apung atau gaya angkat kita lambangkan dengan Fa sama dengan W atau berat fluida yang dipindahkan. Fa sama dengan massa fluida yang dipindahkan dikali dengan gravitasi. Kita ketahui bahwa massa jenis adalah massa dibagi dengan volume, sehingga massa sama dengan massa jenis dikali volume, sehingga gaya ke atas menjadi massa jenis fluida dikalikan dengan volume fluida yang dipindahkan dikalikan dengan gravitasi. Jika kita ketahui bahwa volume fluida yang dipindahkan sama dengan volume benda tercelup, maka dapat dituliskan Fa sama dengan rho fluida dikali V tercelup dikali dengan gravitasi. Massa jenis air sama dengan 1 gram per cm kubik atau sama dengan 1000 kg per meter kubik. Sehingga benda-benda yang terapung itu pasti massa jenisnya kurang dari 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik. Sementara benda-benda yang tenggelam pasti memiliki massa jenis lebih dari 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik. Mengapa kapal laut dapat mengapung di atas lautan? Karena kapal laut yang terbuat dari besi atau baja dibentuk sedemikian rupa sehingga massa jenis kapal kurang dari massa jenis air dan gaya angkat kapal sama dengan berat kapal. Kapal laut memiliki bentuk berongga sehingga volume air yang dipindahkan lebih besar sehingga gaya angkat kapal lebih besar pula. Kapal laut memiliki massa ratusan ribu ton, namun kapal tersebut juga bisa mengapung
karena kapal yang lebih besar akan memindahkan volume fluida atau air yang lebih besar pula. Beda lagi dengan batu yang kita lempar ke dalam air, pasti akan tenggelam. Hal ini disebabkan oleh batu hanya memindahkan sedikit air, sehingga gaya angkat batu juga lebih kecil dibandingkan dengan berat batu itu sendiri. Kali ini kita akan membahas contoh soal 3.20 halaman 119 buku Pintar Belajar Fisika Saku Bindo. Silahkan adik-adik buka halaman 119. Sebongkah es terapung di laut seperti pada gambar berikut ini. Jika massa jenis air laut 1,2 gram per cm kubik dan massa jenis sebongkah es 0,9 gram per cm kubik, maka volume sebongkah es yang tercelup atau masuk di dalam air laut sama dengan titik-titik volume yang muncul. Pilihan A 2 kali, B 3 kali, C 4 kali, D 5 kali, dan E 6 kali. Kita bahas bersama-sama. Jika massa air laut 1,2 gram per cm kubik, diketahui massa jenis lambangnya rho fluida, rho air laut sama dengan rho F sama dengan 1,2 gram per cm kubik. Kemudian yang kita tahu berikutnya, massa jenis benda, massa jenis S sama dengan rho B sama dengan 0,9 gram per cm kubik. Volume benda yang tercelup memenuhi persamaan rho B dikali VB sama dengan rho F kali VBD. Rumus ini diperoleh dari syarat mengapung. Jika benda mengapung, maka gaya apung sama dengan berat benda. Jika diketahui gaya apung sama dengan massa jenis fluida kali volume benda tercelup dikali gravitasi, maka rho fluida kali VBT dikali G sama dengan massa benda. Massa jenis fluida kali VBT kali G sama dengan massa benda kali G. Kemudian massa jenis fluida kali VBT kali G sama dengan rho benda kali V benda dari persamaan rho sama dengan M dibagi volume. Dari persamaan ini kita bagi kedua ruas dengan G sehingga diperoleh massa jenis fluida atau rho F dikalikan volume benda tercelup atau VBT sama dengan massa jenis benda rho B dikali volume benda seluruhnya atau VB, atau dapat diperoleh rho B sama dengan VB, rho B kali VB sama dengan rho F kali VBD, sama dengan persamaan ini. Kita masukkan nilainya. Rho B sama dengan 0,9 gram per cm kubik dikali VB sama dengan 1,2 gram per cm kubik kali VBD. Kedua ruas kita bagi dengan 0,3, maka menjadi 3 kali VB atau 3 kali volume benda seluruhnya sama dengan 4 kali VBT atau volume benda tercelup, sehingga diperoleh VBT sama dengan 3/4 volume benda seluruhnya. Volume benda yang muncul kita hitung dari VB dikurangi VBT atau volume benda seluruhnya dikurangi volume benda yang tercelup, sehingga V volume benda yang muncul sama dengan VB dikurangi
3/4. Kita tulis dari sini 3/4 dB, sehingga volume benda yang muncul sama dengan 1 dikurangi 3/4, sehingga volume benda yang muncul sama dengan 1/4 volume benda seluruhnya. Jadi hanya 1/4 saja yang muncul di permukaan. Kemudian perbandingan volume benda yang tercelup atau yang masuk dan volume benda yang muncul adalah PBT dibanding dengan volume yang muncul sama dengan 3/4 PB dibanding 1/4 PB. Kemudian PBT dibanding PM sama dengan 3/1. Jadi volume sebongkah es yang tercelup atau yang masuk dalam air laut sama dengan 3 kali volume es yang muncul. Demikian pembahasan contoh soal ini. Semoga adik-adik dapat memahami. Demikian adik-adik yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu tersenyum bahagia, berbuat baik untuk sesama, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.